kedua Pak Boni, saya hormati Ketua Komisi DPRD Pak Sari, Pemimpin Bank Indonesia Cirebon Bapak Saripudin Basara, guru saya di Bengkulu. Alhamdulillah, jadi sayang sama muridnya sampai jauh-jauh datang ke Gorontalo, Pak Saripudin Basara. Pak Saripudin Basara ini teman dekat Pak Fakhrudin. Sudah 25 tahun tak bertemu, malam ini beliau bisa bertemu dan duduk di samping Pak Saripudin. Ada Pak Saripudin II, Pak Fakhrudin. Yang saya hormati teman-teman dari kantor pusat, Pak Tupak, Pak Indaldo, Pak Kristi, saudara saya Pak Mas Rikoto dari Sumatera Barat, tokoh dari Minangkabau, Pak Yanto. Yang saya hormati pimpinan perbankan Gorontalo, Ketua Pintu, Ketua 2011, yang pembukaannya baru kita akan lakukan pada besok. Mungkin sedikit kami sampaikan bahwa selain tugas mengendalikan kestabilan moneter, pengawasan perbankan Karawang, yang ternyata setelah kita coba identifikasi jumlahnya mencapai lebih dari 10.000 orang di seluruh provinsi Gorontalo. Kalau pada saat ini kita bicara mungkin nilai ekonomisnya masih kecil, tetapi kalau ini dikembangkan menjadi sebuah kerajinan kebanggaan Gorontalo, dan kita sebagai masyarakat Gorontalo semua bangga menggunakan Karawang, maka tidak bahkan bukan mustahil kalau Karawang itu akan memberikan nilai ekonomis yang tinggi untuk Gorontalo, dan yang lebih penting lagi adalah akan menjadikan sebuah ikon yang membanggakan bagi masyarakat Gorontalo. Ini dua hal yang menjadi tujuan kita di dalam pengembangan Karawang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, besok pagi kita akan buka festival Karawang. Kemudian pada waktu yang bersamaan ada lomba mewarnai motif Karawang yang diikuti sekitar 400 anak TK, yang tujuannya adalah untuk menanamkan sejak dini, memberitahukan sejak dini bahwa Karawang itu adalah milik Gorontalo yang mesti dicintai, dibanggakan mulai dari sejak kecil. Kemudian siangnya kita adakan lomba pidato mengenai pengembangan Karawang di kantor Pak. Dengan demikian mereka bisa meningkatkan penghasilan bersih sekitar 300 sampai 350. Sudah sangat banyak tukang bentor yang ingin mencoba, tetapi kami berusaha jangan dulu. Kenapa? Faktor keamanan masih harus diperhatikan. Banyak hal-hal lain masih diperhatikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa menggunakan sebuah rekomendasi sehingga ini bisa layak digunakan. Kalau 20 ribuan bentor di Gorontalo bisa menggunakan bahan bakar gas, nilai ekonomisnya bisa kita hitung. Antrian di pom bensin bisa dikurangi, dan ini adalah sebuah alternatif yang memberikan dampak ramah lingkungan. Karena buangannya itu sangat bersih. Yang ketiga, Pak Masri, tamu kita dari jauh, dari Sumatera Barat. Baik, Bapak Sekda yang saya hormati, Pak Pemimpin Bank Indonesia, Koordinator Bank Indonesia Papua, Pemimpin Bank Indonesia Gorontalo, asisten, Bapak Ibu peserta diskusi atau bincang Karawang yang malam hari ini alhamdulillah telah hadir bersama kita, yang sebagaimana disampaikan oleh MC dan juga disampaikan oleh Pak Sekda, Pak Wahyu, bahwa malam ini ada malam spesial. Jadi kalau biasanya di malam-malam sebelumnya itu pakaian kita itu didominasi kalau bukan batik atau mungkin bagian-bagian yang general, yang umum. Tapi malam ini sedikit berbeda.
sebagian besar di antara kita adalah atau menggunakan bahan dari karao. Jadi seperti yang sampaikan tadi, ini mungkin akan menjadi milestone atau kebangkitan karao Gorontalo di masa akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sampaikan bahwa kita akan berbincang, mungkin tidak kita akan banyak berbincang mengenai sulaman dari Gorontalo ini. Ini memang spesifik, karao ini tidak mungkin kita temukan di tempat lain. Mungkin banyak daerah yang lain bisa membuat karao, tetapi memang sejarahnya karao itu ada di Gorontalo. Dan di tahun 2007 kemarin, alhamdulillah pemerintah provinsi itu sudah mematenkan karao ini sebagai budaya atau produk dari Gorontalo. Tadi Pak Stenda menyampaikan, mungkin kalau di tempat lain ada ulos seperti di Sumatera Utara, kemudian di Palembang ada junjukan, tapi dalam keseharian ternyata banyak juga profesinya, termasuk koreografer, mungkin juga mencakup pada pengembangan desain karao dan seterusnya. Pak Yus ini kita akan mintakan untuk lebih banyak sharing mengenai pengembangan karao dari sisi desain dan motif, sekaligus untuk menjawab yang disampaikan oleh Pak Sekda, harapan Pak Sekda. Kemudian Pak, di samping di tengah-tengah kita adalah Profesor Dr. Nelson Kumali. Beliau adalah dosen UNG, mantan rektor, juga ketua PGRI Provinsi Gorontalo, dan yang paling akhir adalah mantan kandidat wakil gubernur Provinsi Gorontalo. Tapi malam ini boleh tidak akan saya tanya soal suksesi, kita akan bicara soal karao. Dan yang paling akhir kalau kita dari jauh, dari Sumatera Barat, Dr. Papa Mas Toto. Beliau ini salah seorang yang sangat sukses di bidangnya dalam lembaga keuangan mikro. Tadi saya bisik-bisik dengan beliau, dari yang asetnya hanya 15 juta, sekarang sudah ada 150 miliar. Dengan 1.500 orang yang bekerja. Kita akan bertanya lebih banyak dan jauh mendengarkan apa sih sebetulnya yang dikerjakan oleh Pak langsung di daerahnya. Saya kira itu saya akan bertanya pertama kali untuk Pak Yus. Saya kira Pak Yus ini sebagai seorang yang aktor yang sangat intens terlibat dalam pengembangan karao. Ada satu hal yang menarik Pak Yus. Karao ini dulu itu menjadi ikon kebanggaan Gorontalo. Saya itu waktu 2004 ke Jombang, saya bawa satu sapu tangan di sana dan mereka sangat bangga melihat karao itu. Itu dulu dengan motif yang sangat sederhana. Tetapi dalam perjalanan waktu sepertinya karao tidak begitu mendapat perhatian yang besar. Kita ingin mencari tahu kenapa itu sampai terjadi. Apakah itu tadi sebagai yang disampaikan oleh Pak Sekda, apakah karena motifnya yang kurang atraktif, atau karena bahan bakunya yang tidak modern, atau apa? Saya kira Pak Yus bisa sharing banyak tentang ini, dan kita mungkin 3 narasumber ini bicara. Saya akan persilakan Bapak Ibu sekalian untuk ikut memberikan sharing. Silakan Pak Yus untuk pertama kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu hadirin sekalian. Baiklah, saya akan memberikan tanggapan saya mengenai perjalanan karao. Yang pertama, setahu saya, ketika saya masih kecil, itu memang seperti kata Pak Sekda tadi bahwa itu bahan, ya dari segi bahan, itu bahannya dulu dari kain ketorong. Jadi jelas orang tidak mau pakai. Yang mau pakai adalah orang-orang tua di atas 50 tahun. Dengan demikian, karao itu tidak bisa berkembang kecuali karao itu dibawa ke luar Gorontalo. Seperti tadi yang oleh moderator bilang bahwa ketika di Jepang itu dikagumi, ya itu wajar, karena ya saya ibaratkan saja seperti kue onde-onde.
orang melihat bahwa bagaimana gula merahnya atau gula jawanya itu sampai dia masuk ke dalam. Jadi itu terasa aneh. Begitu juga dengan karao. Kenapa dia sampai berlubang-lubang itu, kemudian dia disulam. Tetapi untuk masyarakat Gorontalo itu tidak suka memakainya karena yang pertama pada waktu itu adalah bahan. Seiring perjalanan waktu, bahan ini, bahan ketoron meningkat lagi menjadi ero, ya, kain ero. Nah, tetapi yang memakai itu adalah tetap orang tua di atas, ya mungkin saja di atas 40 tahunan. Nah sekarang, bagaimana kita menciptakan sesuatu yang disukai oleh anak muda? Tentunya yang pertama tadi, seperti saya katakan tadi, adalah bahan. Kita tahu bersama bahwa anak muda itu aktif. Ketika dia aktif, berarti dia banyak mengeluarkan keringat. Jadi, ketika kita membuat sesuatu atau membuat kain karao ini bisa dipakai oleh anak muda, maka bahannya harus katun yang banyak menyerap keringat. Ketika bahan ini disukai oleh anak muda, maka jelas anak muda ini akan memakai karao. Yang berikut, seperti kata Pak Sekda tadi, adalah motif. Dari dulu motifnya itu saja, ya. Berapa tahun motifnya itu tidak berkembang, apalagi untuk yang kerawangnya yang dipakai oleh anak laki atau bapak-bapak. Dari dulu motifnya ada di samping kiri bunga, kemudian ada bunga kecil di kantong. Atau kalau untuk bahan jas, satu kembang, satu motif di sini, satu motif yang kecil lagi di kantong. Tidak berkembang. Padahal di dalam dunia mode itu bisa dia bertahan sampai dengan 6 bulan. Jadi kita bisa bayangkan saja, bertahun-tahun motifnya. Karena kalau kita menonton saja pada satu inovasi, itu orang pasti akan jenuh. Ketika kita akan membuat sesuatu, iya, terima kasih. Memang di karao itu adalah satu plakat yang berbentuk seperti bingkai foto, itu dari karao, dan itu sudah sudah pernah dipesan untuk dibawa sampai ke Singapura, Australia, bahkan ke Amerika. Jadi pada dasarnya kita menciptakan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan apa yang bisa terjadi. Ya, saya juga ketika melihat kalau lebaran orang menghias toples kue. Di situ saya lihat bahwa itu ada peluang karao itu membungkus toples itu. Jadi itu saya lakukan dan alhamdulillah banyak yang menyukai. Demikian. Jadi sudah sekian ratus tahun banyak Indonesia yang belum tahu. Tapi kenapa karao itu seperti pernah tenggelam? Seperti bahwa kita itu tidak pernah tahu bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Dan unsur pengembangan apa yang baik oleh pemerintah maupun oleh para perajin itu gimana Bapak melihatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya apresiasi ini karao ini karena saya teringat tahun 89 sebagai kepala sekolah SMK Pertanian. Saya menginterusir seluruh anak-anak harus pakai karao. Waktu
waktu itu banyak orang memakai dalam pikiran saya, kenapa bukan Karawang atau Karawang ini? Dan itu adalah sekolah yang pertama yang menggunakan kain Karawang ini di luar batik pada saat itu. Nah, oleh karena itu saya kira kita yang harus memulai. Saya melihat kenapa ini sesuatu yang penting kita lakukan. Pertama dari segi edukasi, Karawang ini adalah kerajinan di mana di dalamnya menumbuhkan keuletan. Ini penting, keuletan bagi seorang dalam bekerja. Karena bisa dibayangkan satu begini kira-kira sampai 1-2 minggu, Pak. Jadi ini menumbuhkan keuletan. Jadi rakyat Gorontalo kalau kita didik dengan begini, maka ini akan menumbuhkan keuletan. Itu saya kira yang pertama. Yang kedua adalah di dalamnya ada modifikasi sebenarnya. Jadi inovasi itu yang berkembang. Modifikasi sudah dilakukan. Dan untuk rakyat Gorontalo, budaya seperti ini dilakukan. Antara lain satu, baju ini kan sebetulnya bukan tidak sama dengan kerajinan yang lain dari awal ya. Kita tinggal modifikasi yang sudah ada. Yang kedua bentor juga itu kan cuma motor yang dipotong kemudian dimodifikasi lagi. Jadi memang budaya kita, budaya melakukan modifikasi. Dan oleh karena itu saya menghargai juga hari ini pemerintah kita yang disebut dengan provinsi inovasi. Nah sekarang kenapa tidak berkembang? Ini disebabkan dari budaya tadi bahwa penggunaan ini satu karena terbatas kepada orang tertentu, usia tertentu. Yang kedua karena desainnya yang tidak berkembang. Sama juga dengan dia ada disebut dengan teknik kria. Nah, alhamdulillah ini Pak beliau ini ketua jurusan teknik kria dan memulai berkembangnya modifikasi Karawang ini dimulai dari beliau pada saat di jurusan teknik kria. Nah, dalam rangka kurikulum ini mungkin dimulai yang pertama selain kurikulum kita kembangkan, tapi juga dibukukan Pak Ayus. Jadi kalau bisa ada buku tentang sejarah Karawang, sekaligus di dalamnya desain cara membuatnya, bahkan alat-alat yang digunakan yang terkait dengan itu, prosesnya dan sebagainya, sehingga ini menjadi bahan bagi guru. Yang kedua, teknik kria yang ada di sana. Sekarang tadinya hanya teknik kria murni, sekarang kita kembangkan pendidikan teknik kria, sehingga mereka menjadi guru di SMK nanti untuk mengembangkan salah satunya Karawang. Kalau ini kita ciptakan, insya Allah akan berkembang dengan baik karena melalui pendidikanlah perilaku, inovasi dan sebagainya bisa berubah. Itu saya kira yang pertama kaitannya dengan pengembangan tadi, dan khusus implementasi tentunya harus dibicarakan dengan pemerintah daerah, Mendikbud, kaitannya dengan bagaimana ini menjadi muatan lokal. Karena sebenarnya seperti di luar daerah, di Gorontalo ini sangat kaprah kalau muatan lokal itu bahasa. Kalau bahasa itu sudah wajib, bukan lagi muatan lokal. Itu sebenarnya wajib. Bahasa Gorontalo itu wajib, bukan muatan lokal. Yang muatan lokal itu yang terkait dengan hal seperti itu. Karena seperti di Sunda itu sudah wajib. Jadi semua daerah wajib bahasa. Tetapi ada hal-hal yang unik lainnya, itu yang menjadi muatan lokal. Nah, yang berikut adalah ekonomi lokalnya itu. Nah itu. Nah jadi jika bisa sebetulnya nggak terlalu bermasalah. Cuman ketika ini kita perbaiki sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang ini. Ya nggak mungkin lah Pak, ya sekarang ada anak-anak gadis, kita kalau bahasa kepada kami ini, anak gadis disuruh ya pakai baju baju seperti orang tua, nggak mau lah ya. Mungkin dengan model dan cara yang lain. Saya ada pemberdayaan di masyarakat yang itu betul secara kebetulan ada program PNPM Pak. PNPM ini awalnya dia cerita pelatih-pelatihan saja, tapi ujungnya nggak ada. Akhirnya saya coba membuat sarung laptop ini, sarung laptop sama handphone BlackBerry itu sekarang itu Pak. Kita coba membuat itu. Bapak tahu nggak itu yang membuat 3 desa yang membuat.
Satu yang membuat kulitnya, yang sarung dari kulitnya, yang satu yang membuat sulaman-sulamannya, kainnya ini kan prinsipnya dibungkus saja itu. Itu saya coba ternyata bisa. Terus giliran pemasarannya kan ini jadi masalah juga. Kebetulan Pak, ada waktu itu pertemuan Bank Indonesia ini di Padang, mungkin ikut di Bukit Tinggi, itu kita bawa yang namanya sulam-sulam itu. Saya tekan di dinding ini Pak. Justru orang yang hadir di waktu seminar itu heran dia. Ini apa nih Pak? Oh ini sulaman namanya. Saya tekan di dinding ini. Makanya saya sampai ke sini ini Pak, ini akibat dari sana ini. Ya karena waktu itu banyak teman-teman KPI kita di seluruh Indonesia hadir di acara Bukit Tinggi itu. Jadi menurut saya Pak, mungkin salah satu model pembiayaan bagi lembaga bagi Karawo ini, pengrajin ini salah satu adalah model LKM ini. Terus juga lembaganya sendiri juga mesti kita perkuat, karena ini kan orang kita ini yang nggak tahan kalau satu naik, yang satu tukang pijakan. Nah itu model pasar itu. Giliran datang dia ke satu tempat kan, oh ya itu Pak mahal itu, saya bisa ini harga 30.000. Nah ini juga bermainnya seperti ini. Jadi banyak sebetulnya persoalannya ada di sini. Tetapi sistemnya mungkin menurut saya juga ini Pak, mungkin dengan sistem pemberdayaan. Artinya mungkin kita memberikan bagaimana mengajarkan dia berkomitmen dan lain-lain. Karena kelemahan petani kita ini nggak biasa berkomitmen Pak, nggak biasa. Makanya lelang apa saja yang diadain pemerintah nggak ada di atas kertas saja, nggak ada orang yang beli. Cuma laporannya ada orang akan beli. Karena apa? Memang kita lemah sih. Saya udah sering tuh Pak. Lelang dibawa lah produk pertanian terus dilelangkan, bunyinya adalah beli tapi tidak. Karena apa? Petani kita tidak biasa dia berkomitmen, tidak bisa. Suku pun itu sudah dikasih meterai 6.000 Pak, enggak. Karena ada persoalan di sini. Dia nggak mengerti meterai ini itu apa. Bahwasanya itu sebuah badan hukum pun dia tidak tahu. Makanya salah satu solusi menurut saya atau strateginya adalah dengan pemberdayaan. Nah, alhamdulillah ini saya lihat di sini di Gorontalo apalagi ini sudah ada ABI, sudah juga ada kawan-kawan perguruan tinggi yang cukup ini juga intens juga untuk memperhatikan kesulaman ini juga. Nah ini dari sini sudah terbentuk, tapi baru tataran atas, di bawahnya belum. Tapi yang lebih penting ini kan di bawahnya ini Pak. Yang lebih penting di sini. Nah ini mungkin yang sedikit kita agak bersabar mengerjakannya. Giliran menyatukan pikiran kita yang di sini, mungkin saya rasa tidak sulit. Tapi yang di bawah sangat sulit. Nah ini makanya sistem mungkin bisa sistem ini adalah sistem pemberdayaan. Kira-kira itu Pak, menurut saya. Ya menarik. Jadi memang berbicara memang level kombinasi seperti ini. Memang menyangkut di dalamnya pemberdayaan. Ada yang menarik Pak Masri. Ini kita coba kaitkan dengan model pembiayaan itu. Kalau kita melihat contoh misalnya pengalamannya Profesor Yunus dengan kami Pak, itu banyak mereka yang tidak mampu membayar itu bahkan diberikan semacam pemutihan katakan seperti itu. Nah model untuk pengembangan kerajinan seperti Karawo ini dengan model mengaplikasikan model kami ke Bapak itu seperti apa? Apakah itu dimungkinkan? Apakah itu bisa polisi seperti itu atau strategi seperti itu bisa ikut mendukung berkembangnya kerajinan-kerajinan seperti Karawo Gorontalo ini? Jadi kalau yang untuk dari sisi pembiayaannya atau LKM-nya sendiri, ini pertama dia harus bangun sendiri. Artinya masyarakat itu bangun sendiri. Salah satu contoh misal kelompok pengrajin ini, kalau 10.000 ini sudah cukup bagus ini. Saya dulu mengawali cuma 15 juta itu Pak, 15 juta dengan 200 orang anggota, sistem sahamnya dicicil. Saham itu kita terbitkan 100.000, terus dicicil selama 4 bulan, 25.000. Itu pun dipotong dari hasil tani. Tapi bisa.
bersabar ya agak bersabar sedikit. Terus juga apakah ini bisa kita terapkan model-model lembaga yang lembaga seperti ini di Kerajinan sendiri dengan model seperti yang dilakukan Muhammad Yunus dan lain-lainnya? Sangat bisa. Persoalannya ini kan persoalan mau saja, mau nggak kita mengerjakannya. Karena yang sering saya temukan di tingkat masyarakat ini adalah tidak banyak orang yang mau mengerjakan, mendampingi mereka ini, Pak. Karena hal-hal yang seperti ini kan harus didampingi betul. Mohon maaf kalau kita bilang petani-petani kita atau pengrajin kita terlalu ini pikirannya juga mungkin nggak mungkin lah. Tapi dia harus didampingi, harus. Kalau kita bilang bodoh kasar lah kita. Tapi dia tidak bodoh. Cuma bagaimana mencarikan solusi sambil jalan ini, Pak. Nah, salah satu contoh yang dibutuhkan di LKM yang dibutuhkan oleh para pengrajin kita ini bukan persoalan bunga. Ini juga kadang-kadang kita juga terjebak. Wah, apa itu bunganya besar itu? Kita terjebak. Yang dibutuhkan bukan bunga. Yang dibutuhkan di kawan-kawan pengrajin dan petani adalah kecepatan proses uang itu sendiri keluar. Nah, itu bank tidak bisa melakukannya. Nah, salah satu solusinya adalah lembaga keuangan ini sendiri. Karena apa? Lembaga keuangan yang seperti yang kita buat ini dia aturan dia buat sendiri, aturan itu dia buat bersama-sama, modalnya dia kumpulkan bersama-sama, dan itu dia kelola bersama-sama. Nah, siapa yang mengelola untuk lembaga ini? Nah, inilah anak-anak petani yang kita ambil. Karena apa? Tidak mungkin lagi bapak-bapak yang kita ambil. Matanya aja udah kurang ini kan. Nanti nulisnya angka 0 menjadi angka 8. Makanya anak-anaknya yang kita ambil. Jadi ada dua pemberdayaan. Pertama dari sisi orang tuanya sendiri, yang kedua juga anaknya sendiri. Nah, inilah yang saya lakukan di Sumatera Barat. Itu pun alhamdulillah untung sedikit agak cepat ininya, karena orang Padang kan kalau diiming-imingi dengan untung kan dia ikut aja, Pak. Oh, ini untungnya kan ada ini nanti, ada cepat ikut. Nah ini, jadi ketika kita mengajukan orang yang akan kita biayai ke bank memberikan uangnya ke sini. Karena apa? Inilah yang tahu dia orang yang di bawah lapangan itu sendiri. Makanya aturannya juga di lembaga keuangan kita ini aturan-aturan lokal. Saya Pak, kalau di Sumatera Barat lembaga keuangan kita ini ada yang petani ini atau pengrajin ini kan semuanya juga orangnya kan nggak lurus-lurus juga. Kalau ada yang macet-macet, yang memang macet punya etikat buruk ya, kita aturannya di sini, ini kita umumkan di masjid. Jadi misalnya nama Mas Koto umur sekian, sukunya Koto. Hari ini dia berutang di LKMA sejumlah sekian. Mohon kepada jemaah masjid untuk menghadiri penyitaan. Dan ini masuk di dalam akad perjanjian. Tapi apa yang terjadi, Pak? Alhamdulillah tidak ada yang macet, satupun. Yang terlambat bayar ada. Kenapa? Bagi kita di lembaga keuangan, yang penting itu kan dia datang melaporkan. Ini pentingnya pemberdayaan yang saya maksud tadi, Pak. Kenapa? Kadang-kadang ada yang jadi persoalan, Prof. Dia sudah punya uang untuk bayar utang, pulang anaknya dari sekolah untuk beli buku, minta uang beli buku. Uang bayar utang tadi itu, petani itu, pengrajin. Oleh karena itu harus dikaitkan dengan yang utama. Karena utama itu modalnya ada di sana. Di sana punya kekuatan, dia punya menjadi modal dia, misalnya pinjam di bank dan sebagainya. Dan ini menjadi sampingan dia. Tetapi dalam perkembangannya, kalau kita berkembang dengan baik, bisa saja untuk Gorontalo itu yang saya katakan. Baik, kita terakhir mungkin kembali ke Pak Yusri Rano. Jadi tadi kembali lagi masalah desainnya, masalah ini. Jadi masalah klasik. Kenapa Karawang itu sepertinya tidak terlalu menggema dibandingkan Batik dan seterusnya. Nah, memang di akhir-akhir ini pemerintah Provinsi Gorontalo sementara ini berusaha untuk mengupayakan adanya perkawinan antara Karawang dengan Batik. Nah, Pak Yus, silakan melihat ini dari sisi prospek ke depan. Apakah ini bisa dengan baik terterima oleh pasar yang lebih besar, misalnya orang-orang Jawa yang biasanya
nasional yang biasanya pakai batik, kemudian tidak akan merasa risih. Batik ada karaonya di situ, dan mungkin selain itu alternatif lain yang bisa kita kembangkan di masa-masa akan datang. Terima kasih. Memang untuk karao dikombinasikan dengan batik itu saya punya inspirasi dari ketika saya mengikuti kira-kira 2 bulan yang lalu itu Batik Summit di Jakarta. Jadi kita tahu persis bahwa batik itu dia memang mendunia, karena kita itu memakai batik sejak lahir. Begitu keluar dari rahim ibu kita, bayi, kita sudah dibungkus oleh batik. Sampai mati pun kita ditutup oleh batik. Ya, jadi memang batik ketika saya menghadiri Hari Batik Sedunia tanggal 2 Oktober itu memang benar-benar batik sudah diakui oleh UNESCO menjadi ya sudah mendunia. Oleh sebab itu, ketika ada istilah kabate atau karao batik, itu saya sangat setuju sekali. Karena katakanlah kalau kita berteman dengan orang top, maka tentunya kita menjadi top. Ya, kita menjadi dikenal orang karena berteman dengan orang yang sudah terkenal. Ya, dari situ, dari Batik Summit itu memang mungkin kita datangkan pembatik untuk mengajarkan pengrajin-pengrajin kita, sehingga ketika mereka membuat desain batik itu, atau ketika mereka membuat desain karao, maka dia akan sama dengan desain tadi. Jadi dia tahu mengarau, membuat karao, dan dia juga tahu membatik, sehingga perpaduan antara kedua ini tidak akan lari. Kalau dia tidak akan lari, maka desainnya akan bagus. Jadi untuk sementara, menurut saya, kita untuk menempel di batik itu oke. Ketika kita sudah dikenal karena kita menempel di batik, maka batik itu bisa kita lepas sedikit demi sedikit, sehingga insya Allah karao ini akan sama juga dengan batik. Baik, terima kasih Pak Yus. Harapan kita sangat besar dengan karao ini, karena dari segala aspek kelihatannya tidak akan kalah dengan kerajinan-kerajinan sulama dari daerah lain, termasuk juga di dalam implikasi terhadap ekonomi lokal. Bapak Ibu, kita akan buka untuk sharing, karena saya juga mengharapkan dari Bapak Ibu untuk bisa juga ikut memberikan urut pendapat, bahkan juga mungkin verifikasi kembali ke Pak Masril keberhasilannya mencetak uang miliaran sekian ratus miliar dari hanya dalam waktu sekitar 5 tahun, 5 sampai 6 tahun, itu luar biasa, hal yang sangat luar biasa. Saya akan persilakan dari Floor untuk berikan juga sharing pendapat. Ibu Prof sudah mengatakan, tolong di mic-nya dikasih. Saya mungkin hanya sharing dengan para narasumber, karena yang pertama dari sisi yang mewakili pemerintah tidak ada di depan. Nah, oleh karena itu dari apa yang dibicarakan oleh kita malam ini, saya Pak Arianto hanya selalu fokus terhadap tema yang dipanggil pada malam hari ini, yaitu upaya sinergi pengembangan Sulaman Karao Gorontalo. Nah, kalau kita melihat memang tadi disampaikan oleh narasumber Profesor bahwa apa yang terjadi di Gorontalo di masyarakat kita, memang Pak Yus kelihatannya karao itu utuh hidup. Artinya ya hanya dilakukan bisnis as usual, belum ke arah pengembangan untuk bisnisnya seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Masril ya, apa yang terjadi di Sumatera Barat. Nah, oleh karena itu menurut saya paradigma ini yang kita harus rubah, yang karao hanya untuk hidup sekedar, sehingga tadi Pak Yus katakan ya, ketika misalnya kita musim panen, maka dengan biasanya ibu itu meninggalkan pekerjaan mereka ikut untuk misalnya memanen jagung atau padi. Nah, ini yang kita harus rubah ke arah untuk membangun value entrepreneurnya. Karena ketika ini kita akan berubah, maka apa yang kita harapkan
Karawang ini akan menjadi sebuah orientasi bisnis. Memang Pak Nasri ya, mungkin sangat berbeda antara budaya kita Sumatera Barat dengan Gorontalo. Saya pernah pada saat itu waktu masih sebagai pelajar itu ke Sumatera Barat, khususnya di daerah yang Sulakan itu di Bukit Tinggi ya. Nah itu memang berbeda, di daerah juga buat Sungai. Karena orang Sumatera Barat itu hampir sama, misalnya sudah di selatan, mereka ulet ya. Kemudian memang mereka saudagar, pedagang. Nah kita di Gorontalo memang belum ke arah sana. Nah kita masih lokalan, sehingga inilah yang menurut saya yang perlu digeser. Untuk menggeser ini, maka saya mengambil lagi fokus terhadap fokus kita bincang-bincang malam ini adalah harus ada sinergi pengembangan Karawang dari sisi 4 pilar. Yang pertama adalah bagaimana peran pemerintah. Kami memang dalam hal ini pemerintah melalui Perintah sudah beberapa upaya-upaya yang dilakukan. Yang pertama adalah kalau saya tidak salah kita sudah melakukan bimbingan teknis desain dan mutu Karawang. Yang kedua juga tadi katakan Pak Yus, kita mulai mengembangkan Karawang dengan batik. Nah, contoh misalnya Pak Yus, jadi 1,5 juta. Ketika saya sulam lagi Karawang, mungkin nilainya sudah 2 jutaan. Nah ini mungkin yang harus kita geser ke depan, sehingga ada terjadi perubahan terobosan baru ke arah bincang-bincang kita pada malam hari ini. Belum cukup itu lagi kita lakukan, kita juga sudah mengembangkan untuk pengembangan Karawang. Karawang ini kerjasama dengan perancang nasional Pak Saresa Muslim. Nah ini kita sudah inikan. Kemudian juga Karawang kita menarik Provinsi Karawang, insya Allah mungkin bisa bergema itu baru menggantikan yang mungkin sekarang kita pakai Provinsi Inovasi. Tapi akan tergantung seberapa serius, seberapa kuat kita mendukung kerajinan ini menjadi satu andalan bagi Gorontalo. Saya persilakan yang berikut, yang kedua, Pak. Penyiar-penyiar di Juan Metro TV itu tampil juga pakai batik Nogabendung. Nah sekarang bagaimana Gorontalo pemasaran? Barangkali kita Gorontalo kan banyak artisnya, istrinya, bekas suaminya Sandra Dewi. Setelah musuh itu artis, suruh lagi pakai ada Pak Yus tadi perancang mungkin ya, dirancang sedemikian rupa untuk pola artis misalnya, sehingga dia harus tampil selalu membawakan itu. Di sini ada yang ya, Norman Kamaru, suruh dia tampil pakai, ya di situ Pak, suruh dia tampil pakai itu. Tapi di sini kan ada Pak Yus ya, mungkin perancangan khusus buat pemilihan artis, sehingga kita ada nilai jualnya Pak. Sehingga walaupun terus terang Karawang saya baru tahu hari ini setelah saya di sini. 6 bulan yang lalu saya informasi Pak Wahyu, waktu itu saya ingin ketemu sahabat saya Pak Farudin. Bagaimana caranya saya bisa injak? Baik, terima kasih Pak Sofudi. Saya persilakan Ibu yang sementara menyelesaikan S3-nya tentang Karawang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya calon ibu Pak, kan baru 22 tahun. Oke, saya Maimunah Arfa. Di sini saya mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang. Jadi sedikit cerita, ayah saya Pak Gorontalo, ibu saya Solo. Jadi saya senang banget tadi antusias kalau ada perkawinan antara Karawang dan batik, jadinya saya gitu ya. Oke, jadi begini, kalau menurut saya itu mungkin dari semua itu adalah yang tidak kalah penting dan tidak kalah krusial, yaitu tentang komunikasi, yaitu arus komunikasi interpersonal yang harus diadakan dari beberapa pilar yang tadi sudah disebutkan oleh Prof. Winarni. Ada masyarakat, kemudian ada pemerintah, pengusaha, dan kemudian konsumen. Di situ untuk sebuah memasarkan produk harus ada komunikasi yang intens. Jadi mungkin dari BI juga sebagai istilahnya penggebrak ya. Mungkin kalau tidak ada BI, bukan saya promosi, tapi memang kalau saya lihat mungkin ada, karena berawal dari semua kemarin saya sudah melakukan wawancara dengan beberapa pengrajin dan yang punya istilahnya pengusaha itu memang kendala mereka di modal. Kalau itu untuk yang ya istilahnya yang memang masih menengah ke bawah,
Itu kemudian kalau yang sudah ke atas itu benar tadi yang Bapak sampaikan dan itu tentang pemasaran. Jadi memang kendalanya di dua sektor itu. Nah, untuk itu saya rasa saya tarik semua itu adalah komunikasi. Jadi bagaimana itu pengrajin, kemudian pengusaha, terus kemudian tidak ada sebuah pilar atau tidak ada sebuah tirai lagi yang membatasi. Jadi kalau kita bicara tidak usah takut, kita bicara jadi lebih ke yang top down ya. Jadi tidak harus dari bottom up lagi, tapi lebih yang top down. Jadi mungkin yang istilahnya eksekutif lembaga eksekutif yang atau pemerintahan yang ada dan mempunyai wewenang dengan kebijakan itu lebih memasyarakat alias lebih ke grassroots lagi. Pak mungkin yang bisa sedikit awal saya sampaikan. Terima kasih. Lebih dari itu pada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih calon ibu. Ya, tadi dikatakan tema sentralnya adalah sinergi. Nah, salah satu sinergi yang penting itu adalah sinergi antara pelaku usaha ini dan terutama dengan pemerintah daerah. Nah, kita ingin mengetahui sedikit tentang apa sih polisi strategi pemerintah daerah Provinsi Gorontalo. Tadi sempat disinggung Ibu, oh yang kasih penghargaan BI kemana Pak Kadisnya bisa memberikan penghargaan? Mungkin beliau memiliki beberapa catatan, juga termasuk bagaimana upaya kita membangun sentra-sentra kerajinan karawa, termasuk yang di bandara dan seterusnya. Silakan Pak Kadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak. Jadi saya sedikit saja. Yang pertama mengenai sinergi ini saya kira saya bisa ada Bapak yang tanya ke saya bisa. Jadi begini Pak, mengenai sinergi saya kira antara pemerintah tadi sudah disinggung mengenai peran pemerintah, kemudian ada pengusahanya, kemudian juga ada perguruan tingginya. Nah, ini kita terus lakukan. Hanya saja bagaimana untuk mewujudkannya ini perlu satu pengorganisasian seperti apa yang disampaikan oleh ini yang perlu. Sebab kami juga sering turun ke lapangan dan juga melakukan bimbingan teknis. Lembaga ini perlu ada empowerment, perlu pemberdayaan. Pengrajin karawan yang banyak sekali ini itu diorganisir, jadi mereka diberikan dana. Tetapi dari yang memberikan dana ini, kemudian mereka juga sekaligus. Maka kami mencoba dalam rangka untuk sinergi dengan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kami membangun kampung kerajinan, yaitu di Moawako. Sudah beberapa bank, LTS juga menunjukkan hal itu. Harapannya di kampung kerajinan ini akan semakin terbuka, terutama mengenai market. Di sana kita ingin mereka itu para pengrajin untuk mandiri, tidak sekedar hanya untuk menerima upah saja, tetapi bagaimana mereka bisa memasak. Hanya saja memang tentunya ini memerlukan keseriusan dari semua pihak, termasuk. Artinya modal masyarakat itu sendiri sudah berjalan juga, dan karena mereka kekurangan, maka bank memberikan pinjaman ke lembaga tadi. Nah itu sudah berjalan Pak Lambo. Nah kita sekarang lagi ada kerjasama dengan bank BPD setempat. Ini BPD ini kita hajar aja terus ini. Nah BPD lagi dipastikan itu UKM bisa dibiayai. Tapi selagi masih ada itu, dia tidak bisa dibiayai. Nah solusinya ini yang kita coba-coba di Sumatera Barat. Terus juga di samping itu, memang menjadi kunci utama bagi saya sendiri dengan teman-teman ini di tingkat pengorganisasian. Jadi pengorganisasian awalnya, jadi memasukkan pikiran awal kepada kawan-kawan kita petani ini.
Memang tidak mudah meyakinkan orang Padang, tidak gampang Pak. Tapi alhamdulillah karena cara kita ini strategi mendaratkan pikiran saja kepada dia, menyambung dia justru ini yang menjadi dia berbuat terus. Dulu Pak memperkenalkan lembaga keuangan ini sangat sulit sekali. Bayangin saham itu kita cetak per lembar saham 100.000 dengan berbentuk sertifikat itu, kita tawarkan, jawabannya sederhana. Masa kertas ini 100.000 ini? Sederhana saja. Tapi ketika kita jelaskan kepada dia, dan itu menjelaskannya nggak sekali dua kali, Pak. Dia lihat dulu, bapak yang sebelah itu beli nggak? Kalau dia beli sebelah itu dia beli juga. Begitu. Tapi mau diapain lagi? Memang itulah apa petani-petani kita ini, pengrajin-pengrajin kita ini. Kenapa? Kawan-kawan ini dia kan terbiasa mendapatkan yang senang-senang saja. Datang bantuan pemerintah dikasih, udah agak 3 bulan, 4 bulan, udah hilang. Nah, nggak ada yang ditangkap. Jadi dia sudah terbiasa dengan itu-ituan. Nah, makanya saya lihat bantuan pemerintah juga kalau tidak tepat mendaratkan kepada mereka justru menjadi racun ya Pak. Ada yang lebih parah itu kita mengadai sekolah lapangan pertanian namanya. Sekolah lapangan itu yang diharapkan hanya uang 30.000 sama makan siang. Nah, ini sekarang juga berkembang itu. Berkembang sekali tingkat-tingkat kawan-kawan petani. Nah, makanya yang kita harapkan adalah bagaimana pengorganisasiannya ini dengan baik. Nah, saya nggak ada pemerintah saya kerjain sendiri. Semampu saya. Tapi alhamdulillah Pak, sekarang sudah ada bukti-bukti pekerjaan kita seperti itu. Ada yang hanya saya membuat lembaga keuangan ini Pak, itu kesasar. Saya nggak tahu jalan. Saya harus jalannya di sini, harusnya di sini. Saya masuk ke sini. Terus saya tanya sama orang warung. Orang warung itu juga tanya, Bapak kok kebingungan mau kemana sebenarnya? Saya bilang Pak, saya mau menemui petani dan lain-lain. Bapak tahu nggak? Akhirnya saya 1 minggu di daerah itu membuat lembaga keuangan. Sekarang 1,5 miliar dia punya uang, nggak ada lagi masalah-masalah yang lain-lain dia. Yang awalnya dia ceritakan kepada saya Pak, kami di sini ada ikan yang spesifik namanya ikan bilis. Nah ikan bilis ini kalau kami kukus begini Pak, nah ini dia bisa lebih mahal. Ini kan nggak bisa kami membelinya sedikit-sedikit. Kalau sedikit beli plastik ini mahal. Tapi alhamdulillah sekarang solusi itu malah sekarang kita juga buat di sana kredit merek namanya Pak. Jadi kredit merek ini, jadi kita buatkan dia merek stiker-stiker itu modalnya paling itu sudah setengah itu Pak, udah banyak itu dia kredit itu dia bayar. Jadi macam-macam yang kita buat. Jadi lembaga keuangan mikro ini bisa mau dijadikan apa saja. Mau kita jadikan lembaga pemberdayaan di khusus di sektor keuangannya bisa. Mau kita jadikan ini dia sebagai lembaga pemberdayaan di teknisnya sendiri juga bisa. Nah itu yang saya lakukan.